dari manajemen 4E dengan NIM 23415998. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Piutang Strategi Pengolahan Usaha Kredit. Apa itu manajemen piutang? Manajemen piutang adalah serangkaian kebijakan dan praktik yang digunakan perusahaan untuk mengelola tagihan dari pelanggan atas penjualan kredit. Ini mencakup evaluasi risiko, pengawasan transaksi, hingga penagihan demi menjaga kesehatan, keuangan, dan kelancaran arus kas. Selanjutnya ada fungsi strategi manajemen piutang dalam bisnis. Manajemen piutang bukan hanya aktivitas administrasi, melainkan bagian strategi dari pengelolaan modal kerja. Fungsi utamanya yang pertama, menjaga likuiditas perusahaan agar kas tersedia untuk operasional. Yang kedua, menyeimbangkan volume penjualan dengan resiko gagal bayar dengan kebijakan kredit yang tepat. Yang ketiga ada memberikan daya saing dalam bentuk fasilitas pembayaran. Yang keempat, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan kredit yang fleksibel. Ada jenis-jenis piutang dalam dunia bisnis. Yang pertama ada piutang dagang, terjadi akibat penjualan produk atau jasa kepada pelanggan secara kredit. Yang kedua ada piutang non-dagang, timbul dari transaksi non-operasional seperti pinjaman kepada karyawan atau afiliasi. Yang ketiga ada piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang berdasarkan waktu pembayaran. Yang keempat, piutang dalam mata uang asing, menimbulkan resiko nilai tukar yang harus dikelola. Selanjutnya ada juga proses pembentukan piutang. Piutang terbentuk saat terjadi penjualan kredit. Prosesnya meliputi yang pertama, persetujuan kredit, yang kedua, penyerahan barang atau jasa, yang ketiga, penerbitan invoice atau faktur, dan yang keempat, pembukaan piutang di akuntansi. Ada siklus manajemen piutang. 1. Pemberian kredit, 2. Pemantauan piutang, 3. Penagihan, keempat, penyisihan kerugian, dan yang kelima, penghapusan piutang atau write off. Selanjutnya juga ada sumber resiko dalam pengelolaan piutang. Yang pertama ada resiko ketidakmampuan pelanggan untuk membayar. Yang kedua ada resiko likuiditas, tergantungnya arus kas akibat piutang yang tidak tertagih. Yang ketiga ada resiko operasional, kegagalan sistem penagihan atau kelalaian administrasi. Ada juga prinsip pemberian kredit yang aman. Yang pertama harus berdasarkan analisis keuangan pelanggan. Yang kedua melibatkan pengambilan keputusan yang rasional, bukan hanya berdasarkan relasi dagang. Yang ketiga ada disertai jaminan atau anggunan jika perlu. Adapun sistem monitoring dan evaluasi piutang. Yang pertama, menggunakan sistem pelaporan umur piutang untuk mengklasifikasikan piutang berdasarkan umur. Yang ketiga, mengidentifikasi piutang yang menunggak. Dan yang keempat, membantu manajemen menentukan tindakan lanjutan seperti reminder atau penagihan intensif. Selanjutnya ada peran teknologi informasi dalam manajemen piutang. Yang pertama, sistem ERP atau software akuntansi mengotomatiskan pencatatan, pengingat pembayaran, dan laporan piutang. Yang kedua ada integrasi dengan CRM, memantau histori pelanggan dan perilaku pembayaran. Yang ketiga ada dashboard monitoring, memberikan gambaran real time kondisi piutang perusahaan. Adapun indikator kinerja manajemen piutang. Yang pertama DSO atau Days Sales Outstanding, mengukur rata-rata hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Yang kedua ada Collection Effectiveness Index, mengukur efektivitas penagihan dibandingkan dengan piutang jatuh tempo. Yang ketiga ada risiko kualitas piutang, mengukur proporsi piutang lancar terhadap total piutang.
Selanjutnya, penyusunan provisi kerugian piutang. Perusahaan wajib menyisihkan sebagian dari piutang sebagai cadangan jika terjadi gagal bayar. Metode umumnya yang pertama, metode persentase penjualan. Yang kedua, metode berdasarkan umur piutang. Lanjut dengan penghapusan piutang dan dampaknya. Piutang yang benar-benar tidak tertagih harus dihapuskan dari laporan keuangan. Akibatnya yang pertama, menurunkan laba. Yang kedua, mengurangi citra keuangan perusahaan. Yang ketiga, harus diungkapkan dalam pencatatan laporan keuangan. Adapun perbedaan penanganan piutang konsumen dan piutang korporat. Yang pertama, piutang konsumen umumnya bersifat lebih kecil tetapi jumlah pelanggan banyak. Fokus pada sistem otomatis. Yang kedua ada piutang korporat, jumlahnya yang besar, hubungan jangka panjang, penilaian lebih kompleks dan bersifat negosiasi. Evaluasi efektivitas kebijakan kredit dilakukan secara berkala untuk meninjau 1. Tingkat gagal bayar, 2. Pengaruh terhadap arus kas, 3. Perubahan lingkungan bisnis seperti bunga, daya beli, dan lain-lain. Dan yang keempat, kepatuhan pelanggan terhadap termin yang diberikan. Selanjutnya ada studi kasus dan ilustrasi pengelolaan piutang. Contohnya, perusahaan A menerapkan diskon sebesar 2% untuk pembayaran dalam 10 hari. Hasilnya 70% pelanggan membayar lebih cepat, meningkatkan arus kas dan menurunkan jumlah piutang macet sebesar 25%. Ada keterkaitan manajemen piutang dengan strategi keuangan perusahaan. Pengelolaan piutang harus disesuaikan dengan yang pertama, kebutuhan pendanaan jangka pendek, yang kedua, target laba dan penjualan, yang ketiga, kebijakan investasi, dan yang keempat, struktur biaya dan margin keutuhan. Penutup, manajemen piutang yang efektif memerlukan perpaduan antara kebijakan kredit yang bijaksana, teknologi yang mendukung, analisis resiko yang akurat, serta sistem pengendalian internal yang kuat. Semua itu berperan penting dalam menjaga kestabilan keuangan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.